Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian, mengaku bangga menjadi Inspektur Upacara Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia di Pulau paling selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Pulau Rote. Upacara berlangsung di lapangan Nemberala Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Endau, Rabu, 17 Agustus 2022. Mendagri Tito mengatakan, pemilihan lokasi upacara itu berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo. Diketahui, Presiden Jokowi memerintahkan sebagian menterinya untuk melaksanakan upacara di berbagai daerah, termasuk daerah perbatasan Indonesia. Maka Mendagri Tito mengambil keputusan untuk melaksanakan di pulau terselatan Indonesia yaitu Pulau Rote. Dalam sambutannya Menteri Tito menyampaikan bahwa upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia hendaklah bukan hanya seremonial atau ritual semata, tapi adalah untuk memperkuat landasan, fondasi, bangunan negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mendagri mengapresiasi jalannya upacara yang berlangsung hikmat dan lancar. Khususnya petugas Paskibra, tidak kalah dengan tingkat provinsi bahkan di Istana Negara. Kalau harus memberi nilai maka Mendagri memberikan nilai 10. Dirinya berharap, suksesnya upacara tersebut mampu membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat. Terlebih, upaya memperkuat rasa nasionalisme. Barisan. Jalan. Langkah, tegap, maju, jalan, jalan, di depan. Salah satu acara puncaknya adalah upacara yang diselenggarakan mulai dari Istana Negara di Jakarta, semua provinsi, kabupaten, kota, bahkan desa-desa. Namun upacara ini yang dilaksanakan setiap tahun hendaknya bukan sebagai ritual seremonial belaka yang kita lakukan sekedar untuk memperingati atau membuat kegiatan. Lebih dari itu, peringatan 17 Agustus 1945 adalah fondasi atau titik mulai lahirnya satu bangsa di dunia. Bangsa yang besar yang bernama Indonesia. Pada peringatan ulang tahun 17 Agustus 2022 ini, Bapak Presiden memerintahkan sebagian menteri untuk tidak semua melaksanakan upacara di Istana Negara. Saya sendiri sudah 6 kali, karena 6 tahun di kabinet. Beliau memerintahkan sebagian untuk memimpin upacara di daerah-daerah yang jauh, daerah perbatasan, dan lain-lain. Atas perintah tersebut, saya kemudian berpikir, daerah mana yang saya akan datangi. Melalui pemikiran dengan cepat,
saya memutuskan untuk menjadi inspektur upacara di Pulau Rote. Pulau ini. Dan dari acara-acara tadi yang sudah kita lalui, di antara yang tadi, sudah sejak kedatangan saya berterima kasih karena saya melihat sudah dikawal, disambut dengan kapal-kapal yang diwarnai dengan merah putih, sepanjang jalan juga merah putih. Saya melihat kemudian juga rangkaian acaranya sangat bagus, tidak kalah dengan sekelas provinsi, bahkan ya saya sering memimpin juga tingkat provinsi sebagai Kapolda 2 kali ya, di Papua dan di Jakarta, sering memimpin upacara. Kemudian paskibraka kami berkibar bendera pusaka tadi merah putih juga berlangsung sangat bagus. Dan saya kira kelasnya juga tidak kalah dengan kelas yang di istana. Dan kalau ada dinilai 1 sampai 10, saya nilai 10 itu. Saya merasa bangga untuk menjadi inspektur upacara di Kecamatan Rote Barat yang dihadiri juga oleh Rote Barat Daya. Karena sekali lagi pertimbangan saya pertama, Pulau Rote adalah pulau paling selatan di Indonesia. Meskipun ada Pulau Dana juga. Tapi secara resmi adalah Pulau Rote. Kenapa? Karena saya penasaran seperti apa Pulau Rote. Dan selama ini kita selalu melihat batas wilayah. Mau batas wilayah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi yang ditetapkan oleh Kemendagri batas wilayahnya itu, termasuk batas wilayah negara Indonesia, selalu tidak pernah hanya mengukur dari barat ke timur, tapi juga dari utara ke selatan. Makanya mungkin mudah-mudahan nanti ada pencipta lagu yang berhasil terpanggil ya. Lagunya tidak hanya dari Sabang sampai Merauke, tapi juga dari Miangas sampai dengan Pulau Rote. Setelah sampai di Pulau Rote, saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena diberi kesempatan untuk menginjakkan kaki pertama kali di Pulau Rote. Ya, kesan saya tentu kebanggaan karena pulau paling selatan sudah pernah saya melihat tempat ini. Tapi lebih dari itu, saya melihat ada sesuatu yang lain di Pulau Rote. Yaitu yang pertama, keindahan alamnya luar biasa. Alam lautnya. Datang dari laut, otomatis saya melihat laut. Sebagai orang yang senang laut, pencinta laut, suka diving, snorkeling, dan lain-lain, saya dengan istri. Begitu melihat Pulau Rote, baru dari jauh sudah melihat ini adalah hamparan surga yang ada di bumi. Ya. Yang kedua, saya tahu bahwa alam lautnya selain pasti kaya akan perikanan dan budidaya yang lainnya, rumput laut misalnya, ini adalah salah satu tujuan destinasi penting untuk surfing, penggemar surfing olahraga. Dan saya yakin juga untuk diving, menyelam. Cuma belum tereksplorasi penuh. Begitu sampai di darat, saya sudah berkunjung hampir ke semua provinsi, semua sudah. Untuk NTT hampir semua pulaunya sudah. Ada Pulau Sumba, Pulau Timor, Flores, pulau-pulau di daerah Komodo, National Park. Saya melihat sesuatu yang lain di sini. Saya cukup surprise melihat ternyata Rote termasuk pulau yang hijau. Banyak persawahan, ya, banyak persawahan, kebun,
kemudian tanaman-tanaman yang besar, hijau, yang menunjukkan tanahnya cukup baik. Belum lagi sepanjang jalan ternak cukup, ada kerbau, kemudian ada sapi, domba, bahkan kuda. Nah, saya mendapat informasi dari Pak Sekda dan juga dari Ibu Bupati bahwa produksi beras di sini surplus, cukup untuk 135.000 masyarakatnya. Ternak cukup, hewan, apalagi perikanan pasti lebih dari cukup. Oleh karena itu, masyarakat Rote sebetulnya tidak boleh kekurangan pangan meskipun apapun yang terjadi, karena Mas sudah mampu mandiri. Tadi saya juga berbicara dengan pendamping Ibu Bupati, terobosan-terobosan kreatif membuat sumur-sumur air sehingga membuat menjadi hijau. Ini harus diteruskan, sangat bagus. Pesan saya cuma satu, semua kekayaan alam ini yang ada ini akan lebih seperti kalau ada dua hal penting yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah menjaga situasi agar Pulau Rote, Kabupaten Rotendau harus tetap aman. Itu nomor satu. Saya merasakan 2 hari di sini, merasakan suasana aman, tentram, dan damai di hati saya. Ya. Kalau ada perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan itu biasa. Yang penting jangan sampai terjadi kejahatan yang tinggi, konflik antar masyarakat yang menimbulkan korban. Tidak boleh terjadi. Kalau itu terjadi tidak aman, apapun juga program yang dibuat oleh pemerintah tidak akan sukses. Aman nomor satu modal. Yang kedua, saya berpesan betul, sumber daya alam yang ada tidak akan banyak artinya kalau sumber daya manusianya lemah. Oleh karena itu perkuat betul program-program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Rotendau. Terutama fokus pada program pendidikan. Anak-anak generasi muda kita upayakan supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan gratis sampai dengan SMA. Bahkan dorong dengan beasiswa untuk bisa naik ke perguruan tinggi. Kemudian perkuat pendidikan keterampilan vokasi. Kalau di sini potensinya sumber daya alam laut, bidang perikanan misalnya, maka perkuat kemampuan bidang perikanan, perkuat kemampuan di bidang wisata air, wisata laut, perkuat bidang pertanian, perkuat kemampuan pelatihan di bidang peternakan, sehingga cukup dengan kekuatan pangan Rotendau bisa membiayai masyarakat sendiri dan bisa sejahtera. Yang kedua lah kesehatan, fokus pada kesehatan. Sumber daya yang unggul juga harus sehat. Saya melihat potensi untuk sehat di sini ini sangat besar. Kenapa? Ya makan cukup, beras lebih dari cukup, hewan banyak untuk pangan, ikan juga cukup. Istri saya kemarin mengecek, istri saya paling suka mengecek tingkat polusi. Itu bisa lihat di Google sebentar saja. Tingkat polusinya di sini sangat rendah sekali. Nilainya 17 kalau saya tidak salah. Bandingkan dengan Jakarta yang nilainya 80. Artinya apa? Orang-orang Rotendau setiap hari menghirup oksigen udara yang sehat. Lebih sehat daripada saya. Tanpa disadari. Belum ada polusi di sini. Ini yang perlu disyukuri. Dan jangan lupa program stunting.
program untuk mencegah agar anak-anak di 1000 hari masa kehidupan awalnya mereka diberi nutrisi yang cukup, gizi yang cukup, supaya bisa berkembang dengan baik. Kalau kurang gizi selama 1000 hari masa kehidupan, 9 bulan di dalam kandungan, 2 tahun di luar kandungan, maka nanti pertumbuhan tubuhnya termasuk pertumbuhan otaknya menjadi tidak sehat, dan itu nanti akan menjadi beban, susah untuk berkembang, menjadi tenaga kerja yang unggul. Untuk itulah pendataan ibu-ibu hamil, anak-anak usia 2 tahun ya, berikan gizi yang cukup. Di sini gizi yang cukup mudah sekali. Ikan saja sudah cukup, telur saja sudah cukup, susu dari ternak yang ada lebih dari cukup untuk membuat anak-anak kita menjadi sehat. Tapi jangan yang terjadi di satu tempat. Saya pernah di Indonesia bagian timur, saya nggak mau sebutkan tempatnya. Ikannya banyak berlimpah, stuntingnya tinggi sekali, anak-anak yang kerdil, kemudian pertumbuhan otaknya nggak bagus. Setelah dicek apa, ikan yang dijual, kemudian beli Indominya dikasih untuk anak-anaknya. Indomie itu nggak ada vitaminnya, hanya mengenyangkan saja. Nah itulah kira-kira Bapak sekalian pesan saya. Yang pertama sekali lagi, bahwa acara yang kita lakukan saat ini bukan hanya sekedar seremonial, ritual, tapi adalah untuk memperkuat landasan fondasi bangunan negara kesatuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita memperkuat akar pohon negara Indonesia yang merupakan negara nomor 4 terbesar di dunia, negara 20 ekonomi terbesar di dunia, dan sekarang menjadi pemimpin negara 20 terbesar ekonomi dunia, G20 tahun ini. Jadi kita bukan bangsa kaleng-kaleng, kata orang, banana republic, bangsa kaleng-kaleng, bangsa besar yang dihitung oleh dunia. Kalau nggak besar, nggak mungkin. Tidak ada kepala negara di dunia ini yang bisa bertemu di konflik Rusia dan Ukraine, yang bisa ketemu dua-dua kepala negara itu. Bertemu dengan Zelensky, kepala negara Ukraina, dan ketemu juga dengan Putin, kepala negara Rusia. Hanya satu orang, yaitu Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Yang kedua ya, tadi saya bangga bisa di Rotendau, sudah menginjakkan kaki di Pulau Rote paling selatan, dan saya harap nanti ke depan ada lagu, dan kalau bisa menjadi lagu kebangsaan, bukannya Sabang sampai Merauke, tapi Miangas sampai dengan Pulau Rote. Dan yang paling terakhir, saya tentunya mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak di Kabupaten Rotendau, sehingga pembangunan sampai hari ini dapat berjalan dengan baik, yang ditandai dengan sediaan pangan dan lain-lain. Sumber daya alam yang ada dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, namun lebih dari itu fokus kepada sumber daya manusia, pembangunan SDM, agar masyarakat kita tidak menjadi penonton di tempat tersendiri, tapi menjadi pemain utama yang dapat memanfaatkan dan mengeksploitasi kekayaan alam yang ada. Di samping harus menjaga keamanan, harus nihil kejahatan, dan nihil konflik di antara kita, konflik kekerasan. Akhirnya, selamat ulang tahun untuk bangsa kita, Republik Indonesia yang ke-77. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk acara ini. Bapak Gubernur, Ibu Bupati, Bapak Camat,
dan segenap Forkompinda yang ada, semua pihak. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan, pertolongan kepada kita semua untuk membangun bangsa negara tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu negeri Pancasila, merdeka! 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 Sekian dan terima kasih. Makasih. Bye-bye. Seusai memimpin upacara, Mendagri Tito menyerahkan bendera kepada camat dan tokoh masyarakat. Serta Nyonya Tri Tito Karnavian menyerahkan bantuan kepada anak-anak sekolah. Dilanjutkan dengan menyaksikan acara budaya HUS yakni budaya berkuda masyarakat di Pulau Rote. Nah itu kalau turun sini lah, dari jauh itu dengan tenaga. Dan kesian main pas dulu. Lewat tangan yang harus khusus kita berpakaian dengan memang kita curah juga sebelum musim tanam tiba, maka kita upacara ada atau upacara berkurang. Kalau